Kami karyawan sebuah mall dan di bulan Desember ini kami diminta untuk mengenakan atribut Sinterklas. Mohon penjelasannya apa hukumnya dalam Islam. Terkadang juga yang menyuruh kami untuk mengenakan hal itu adalah atasan kami yang beragama Islam. Gak boleh saudaraku, tidak boleh. Tidak boleh mendukung apapun yang berhubungan dengan masalah ibadah non muslim. Gak boleh. Sampaikan ini, saya tidak mau. Gak bisa ini. Dan setiap orang muslim harus bisa berpegang pada itu. Orang-orang non muslim menggunakan atribut kita boleh, kita pakai atribut mereka tidak boleh. Kenapa? Karena kita memang dalam keadaan benar. Islam ini agama benar. Agama mereka salah dalam pandangan agama kita. Nggak bisa kita ikutin mereka. Datang seorang Quraisy berkata kepada Nabi SAW, ya Rasul, hai Muhammad, bagaimana kalau Mekah kita bagi dua? Kata Nabi SAW, apa maksudmu? Dia bilang, sehari kau menyembah Tuhan kami, sehari kami menyembah Tuhanmu. Daripada kita ribut terus nih, lebih baik kita bagi dua aja Mekah nih, sehari-sehari. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Bagaimana bisa saya disuruh sembah berhala? Nggak mungkin. Mereka sembah Allah, benar, karena kita benar. Agama kita benar, harus yakin itu. Inna dina indallahi Islam. Cuma ini saja. Agama cuma diterima di sana cuma satu, Islam. Yang lain tidak ada. Orang Quraisy ini bilang apa? Hai Muhammad, seminggu, sehari buat kami, sepekan buat kamu. Sehari ikuti sembah kami, ikutin wirid-wirid kami lah, apalah, ya zikir-zikirnya mereka, ibadahnya mereka, ritual kami. Sehari, kami ikuti kamu seminggu. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Baik Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak bisa. Baik sehari buat kami, setahun buat kamu. Nggak bisa. Baik Muhammad, terakhir, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Yang penting mau satu hari ikut sembah Tuhan kami. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Turun surah Al-Kafirun lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan mungkin ikut-ikutan apa yang kalian lakukan. Mustahil. Enggak mungkin. Pakai pakaian Sinterklas berarti Anda yakin Allah punya anak. Ngakini dengan keyakinan mereka. Mengucapkan selamat Natal berarti kita mengatakan selamat Tuhan punya anak. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, lalu kita bilang iya, selamat. Selamat itu berarti benar. Gimana caranya? Dukung dengan atribut apapun, ucapan kah, ya, SMS kah, WhatsApp kah, tidak boleh. Nggak boleh toleransi dalam masalah ini, masalah akidah ini. Nggak boleh toleransi berbagi makanan dengan tetangga, bakti dengan orang tua yang non muslim. Yang agama bolehkan silahkan. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat agama ritual nggak boleh. Sampai Allah mengatakan tentang orang tua, tadi imam kita baca kan, kalau keduanya kafir pun orang tua kita dan menyuruh kepada kemusyrikan, perbuatan salah, kufur kepada Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti kedua orang tuamu itu, nggak boleh. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi semua yang ma'ruf, semua yang agama Islam bolehkan, kalian lakukan. Berikan makanan, sampo, kunjungi, jenguk kalau sakit, penuhi kebutuhannya, doakan supaya dapat hidayah, silahkan. La abudu ma ta'budun, saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah, ikuti apa yang kalian lakukan, apalah doa-doanya kah, nyanyi-nyanyinya kah, pakaiannya kah, makanannya kah, yang berhubungan dengan ibadah, tidak ada. Wala ana abidum ma abattum, saya juga tidak akan ikut-ikut dikatakan qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun, saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak perlu juga ikut-ikut kalau kalian tidak mau, tidak perlu sembah apa yang saya sembah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma'bud, diulangi lagi, dan saya tidak akan ikut-ikut apa yang kalian lakukan dan kalian tidak usah ikut agama saya juga. Lakum dinukum waliyadin, kita pegang satu prinsip, kalian punya agama, kami punya agama, silakan. Yang pakai Sinterklas agama Kristen, silahkan pakai, terserah. Mau pasang pohon Natal di rumahnya, ya di rumahnya. Tapi atas nama toleransi di RT dipasang, wah ini kacau. Orang Islam juga ikut-ikutan pasang di situ bunga-bunga, nyala-nyala lampu, nggak boleh, nggak boleh. Hadis Nabi SAW, kalau ahli kitab sedang beribadah, jauhi tempat ibadah mereka, karena laknat Allah sedang turun. Nggak boleh dekat-dekat dengan gerejanya, tempat ibadahnya, apalagi ikut nyanyi-nyanyi, apalagi ikut dukung.
gitu kan? Nggak usah kasih diskon tokonya karena Natal, nggak perlu. Nggak perlu. Lebaran silahkan kasih diskon. Mereka mau ikut silahkan. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ada rezeki di tangan Allah SWT. Nggak boleh dukung ibadah mereka, teman-teman sekalian. Boleh berikan makanan, boleh berteman besi sama orang non Muslim, boleh bersahabat, boleh bakti dengan orang tua, silaturahim keluarga non Muslim, boleh. Tapi jangan dukung ibadahnya, jangan sumbang untuk gerejanya, jangan ikut-ikutan acara ritualnya, nggak boleh. Gitu kan? Jadi kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini penting untuk diketahui. Jadi nggak boleh bahasakan pada atasan Anda. Mungkin tidak bisa Ustaz, kalau saya tidak pakai saya disuruh keluar. Keluar, bismillah. Emang yang kasih rezeki dia. Allah pencipta langit dan bumi yang kasih rezeki. Kok lemah sekali imannya. Allah memberikan rezeki semut di lubangnya, teman-teman sekalian. Allah memberikan makanan serangga-serangga di jalanan, di semak belukar. Anda manusia kekar, berpikir, punya akal, punya ide banyak. Kemudian Anda ketakutan. Anda di rahim ibu Anda 9 bulan makan, minum. Tidak berpikir, ibu kita setengah mati minum susu asam folat lah, makan buah-buahan, sayur-sayuran, saripatinya dimasukkan melalui plasenta, kita tinggal hirup selesai, hidup. Allah kasih itu. Kenapa harus takut nih, gitu kan? Tentu kita harus pertahankan hak kita, karena satu kali Anda bekerja di non muslim dan Anda tidak pertahankan hak Anda sebagai muslim, kayak mau sholat, luangkan waktu, hal-hal yang haram, tidak boleh dilakukan. Haram, nggak boleh, jangan lakukan. Kalau tidak bisa, yakinlah. Kadang-kadang ada sesuatu yang Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai penyebab, akhirnya kita berhenti dari satu perbuatan, atau kita berhenti dari satu pekerjaan, atau terputus hubungan dengan seseorang. Justru itu cara Allah menyelamatkan kita. Karena kalau tidak, kita tidak akan berhenti, kan gitu. Jadi harus pahamin masalah ini. Kenapa setiap mendengar ayat-ayat Al-Quran tubuh saya bergetar? Tergantung, kalau Anda memang selama ini bergetar itu dalam arti kata merasa kehusyuan. Khusyuk itu begini, merasa nyaman, tentram, baca Quran tiba-tiba netesin air mata. Ini bagus, tanda keimanan. Pertahankan itu. Berdoa kepada Allah SWT agar dipertahankan. Ini hal yang bagus. Mendengar suara imam, mendengar Al-Quran, hadir dalam sholat tepat waktu, merasa tentram, itu khusyuk namanya. Tapi kalau Anda mendengar ayat Al-Quran gemetar, dalam arti kata ada rasa takut, ketakutan kena dengar ayat itu, takutnya ini memang takut dengar, berharap berhenti bacaan itu. Ini gangguan syaitan, harus diruqyah. Anda konsultasi sama teman-teman peruqyah, bicara sama imam kita, nanti ditanya, insya Allah bisa diajarin caranya, maka ruqyah. Tapi kalau khusyuk, maka pertahankan. Saya bekerja di pemasaran barang. Setiap ada pembeli menggunakan nota baru, mereka selalu minta dilebihkan dari harga asli menjadi lebih daripada saya. Tapi saya yang menulis nota karena saya disuruh. Saya dosa atau tidak? Kira-kira mau dijawab apa nih? Tulis angka yang bukan sebenarnya. Jujur atau dusta nih? Dusta. Dan dusta haram dalam agama. Kata Nabi SAW, lazimi kejujuran semua muslim, walaupun depan mata kalian kehancuran, dan jauhi kedustaan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Hadis yang lain kata Nabi SAW, jujurlah, pegang tuh kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Nama kalian harum, ya. Pendapatan kalian jadi baik, orang jadi senang dengan orang jujur. Orang nggak pernah ragu kalau orang jujur ngomong itu, tahuannya jujur nih. Udah, apapun disampaikan diterima, gitu kan? Akan jujur akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa ke dalam surga. Seseorang, kata Nabi SAW, terus aja jujur, dia pertahankan sampai Allah catat dia menjadi siddiq. Tahu siddiq itu siapa? Siddiq itu orang yang mendampingi para nabi-nabi di surga Firdaus nanti. Jujur. Ini luar biasa levelnya nih, nggak sembarangan sampai pada tingkat siddiq, gitu kan? Hati-hati dengan dusta, kata Nabi SAW, karena dusta akan membawa kepada perbuatan fusuk, bobrok, buruk. Karena dusta itu akan membuat kedustaan lagi, terus. Dan dusta dan kebubrokan, kefasikan akan membawa kepada neraka. Seseorang terus saja berdusta sampai dicatat oleh Allah sebagai kadzab, pendusta, dan akan masuk ke dalam api neraka. Gak boleh teman-teman sekalian, jangan. Beli 50.000, 50.000, naikin. Kalau saya naikin, saya nggak mau belanja lagi. Saya nggak bakal lakukan, Pak. Bapak silakan beli toko lain.
Banyak dosanya nih ya. Dosa pertama, Anda membuat palsu. Ini sama kesaksian palsu nih. Waktu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu induk dosa besar? Kata Nabi SAW, syirik. Yang kedua, durhaka dengan orang tua. Lalu Nabi SAW waktu itu lagi berbaring nih, sambil meletakkan siku tangan kanannya di lantai. Kemudian beliau duduk dan berkata, dan perkataan dusta juga kesaksian dusta. Lalu Nabi SAW ulangin lagi, syirik, durhaka dengan orang tua, dusta dan kesaksian dusta. Terus Nabi ulangin, terus sampai para sahabat berkata, kami berharap Nabi diam. Jadi diulang-ulangin. Bayangkan kalau saya dari awal ceramah sampai akhir saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, jangan syirik, jangan durhaka dengan orang tua, jangan dusta, dan jangan beri kesaksian palsu. Saya ulangi lagi, jangan syirik, terus begitu. Telinga kita juga hanya dibengkak dengar gini. Karena pentingnya tidak boleh buat kesaksian palsu, nggak boleh. Ini sudah buat palsu, ini dosa besar, gitu kan? Yang kedua, Anda menipu diri Anda sendiri dan pemilik toko. Sekarang kalau kita buat nota 50.000 misalnya, temannya atau 70.000, sebenarnya 50.000 kita jual. Bagaimana Anda pertanggungjawabkan kepada pemilik toko nih? Sementara pemilik toko tahunya 50.000. Anda buat nota, akhirnya harus buat nota 2 misalnya. Atau paling tidak Anda pun kalau jujur sama pimpinan Anda, maka Anda mengajak dia membiasakan untuk menerima berita palsu itu. Yang penting ada konsumen datang. Yang ketiga, kita membuat orang itu melakukan perbuatan kepalsuan. Dia mungkin dengan pakai nota di upgrade, beli mobil kah, beli motor kah, beli apakah, kemudian dibawa ke kantornya. Lalu kantornya kasih dia makan uang haram nggak? Uang haram. Penyebabnya siapa? Anda. Bayangin 3 dosa besar sekaligus. Untuk apa? Gara-gara takut kehilangan dia, biarin dia pergi. Biarin dia pergi. Allah SWT penentu rezeki saudaraku, gitu kan? Ini orang muslim ini harus punya kekuatan keimanan. Agama asas kita teman-teman. Kalau agama Anda nggak jadikan asas untuk pegang dalam pegangan hidup, kira-kira apa yang Anda akan pegangi? Kacau balau semuanya nih. Halal nikmatin, haram tinggalkan. Apapun konsekuensinya.